Ini nggak bisa dihindarkan. Ini sama sekali nggak bisa dihindarkan karena hukum alamlah yang bekerja. Hukum alamlah yang bicara. Sejak bulan Oktober tahun 2023, sejak sekitar 1,5 tahun yang lalu, tampaknya sudah jadi suratan nasib kalau seorang Gibran Raka Buming Raka, putra tertua dari Pak Jokowi, suratan nasib dia buat dicibir. Buat selalu dicibir. Dia akan selalu dicibir. Soal suratan alam ini sudah diingatkan sama Prof. Mahfud MD sejak jauh-jauh hari. Menurut pakar hukum tata negara ini, nggak ada yang bisa dilakukan terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden di bulan Oktober tahun 2023 itu. Nggak ada yang bisa dilakukan secara hukum, walaupun putusan tersebut diketahui akibat adanya cawe-cawe kekuasaan dan kecurangan dari Paman Usman. Tapi karena ini menyangkut pelanggaran moral dan etika, karena ini menyangkut pelanggaran yang berat, maka Gibran bakal mendapat hukuman sosial dari masyarakat selama sisa hidupnya. Begitulah hukum alam bekerja. Gibran akan mendapatkan cibiran selama sisa hidupnya. Dia bakal identik dengan nepotisme. Dia bakal selalu diingatkan sama kasus nepotismenya. Kalau kita menengok media sosial Gibran sekarang ini, kalau kita melihat akun Instagramnya, tampaknya hukum alam soal bakal jatuhnya hukuman berupa cibiran masyarakat itu memang sudah berlangsung. Masih berlangsung dan akan terus berlangsung. Tampaknya sudah jadi takdir Gibran buat selalu dicibir akibat kecurangan di pemilihan presiden lalu. Makanya, yang menarik nih dari akun media sosial Gibran adalah komentar-komentar netizen yang begitu sadis mencibir di hampir setiap postingan dari wakil presiden ini. Ketika belum lama ini Gibran memposting video yang membahas peran generasi muda dan bonus demografi dengan judul video Giliran Kita, hujan cibiran pun tumpah ruah di kolom komentarnya. Akun @gatorardians menulis komen seperti ini. Generasi muda tidak nepotisme. Komen ini tercatat mendapatkan 3.200 like dan 122 jawaban. Membangun perbincangan sendiri soal perilaku nepotisme dari keluarga Pak Jokowi. Lalu ada pula akun @oscar1997 yang menulis begini. Kalau cuma baca teks, bocah 7 tahun juga bisa. Komen ini mendapatkan 2.200 like dan 33 komentar balik. Sementara itu, akun @hfzrmd menulis begini. Percuma kalau nepotisme, sambil memasang emoticon tertawa ngakak sampai nangis. Begitulah gambaran respon yang didapat Gibran di postingannya, yang tampaknya semula bertujuan mengangkat semangat kepemimpinan anak muda, sambil mengidentikan dengan dirinya sendiri. Tapi alih-alih sukses membangun semangat anak muda, video Gibran ini malah menuai cibiran. Tidak sedikit kata-kata nepotisme muncul di kolom komentar. Makanya nih, kalau kita lihat akun media sosial Gibran, kalau kita lihat komen-komen di akun Instagramnya, tampaknya memang benar apa yang dikatakan sama Prof. Mahfud sekitar 1 tahun yang lalu. Akibat skandal Paman Usman di Mahkamah Konstitusi, Gibran mendapat sanksi sosial berupa cibiran, terutama cibiran yang menyangkut soal nepotisme. Banjir komen cibiran juga terjadi ketika Gibran mengunggah video terkait film animasi yang sedang hits, yakni Jumbo. Bonus bukannya benefit. Kalau benefit boleh lalu pakai performa. Kalau THR harusnya kan dihitungnya dari kinerja penghasilan dia. Dia sebulan dalam setahun itu menghasilkan berapa, memberikan berapa benefit ke perusahaan, ya kan? Itu harusnya yang dikasih hitungnya. Bukannya pakai performa segala macam. Harusnya begitu, Bang. Setahun lu kerja, lu ngasih berapa ke perusahaan. Nah,
dibalikin. Gua kemarin anak-anak tuh di tongkrongan gua berharap tuh paling dikit ya 500.000 ya. Semuanya gocap, nggak ada yang lebih dari gocap gitu. Nah yang nggak pernah, yang cuman sambilan, yang sewaktu-waktu ya itu nggak bakal dapat. Yang sewaktu-waktu doang nggak bakal dapat. Nah yang rajin cuma gocap itu aja. Udah sekian begitu bang. Intinya Oke, siap. negeri ini sesuai dengan nama akun gua. Negeri ini negeri sakit. Dah silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Zul atas curhatannya, dan ini semakin kita mengetahui bagaimana posisi anak negeri di sebuah negara yang mengatakan negara gemari Pahlo Jinawi. Ya, tentang si Oren tadi, ya untung saya memang tidak suka sama Shopee ya. Dari dulu memang saya tidak suka sama Shopee. Saya sukanya sama Lona, jadi ya saya selamat lah. Ya. Dari dulu saya gak suka Shopee, ya saya sukanya sama Lona. Oke, Tapi Bang sempat Ipung. dekat sama Shopee bang, sempat dekat sama Shopee bang. Ya enggak lah, kamu jangan bikin provokator. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Sudah warahmatullahi. dijelaskan semuanya sama Bung Gibas yang tadi. Saya cuman menambahkan bahwasanya nanti insya Allah di May Day kami KSPI itu akan mengirimkan lebih dari 1,2 juta buruh untuk hadir di sana. Dengan tuntutan yang pertama memang hapus outsourcing, kedua perbaikan untuk undang-undang PRT dan beberapa hal. Jadi apa yang dilakukan untuk saat ini, kami memang di zaman Jokowi buruh sangat-sangat diperhatikan, sangat dari UMK yang ada saat itu. Nah, karena semua sudah dijelaskan oleh Bung Dipa, saya hanya menjelaskan bahwasanya tentang jam keswat ya. Jam keswat adalah pelayanan andalan dari kami, yang mana apabila teman-teman rekan sejawat yang ada di sini yang mempunyai kendala di BPJS yang tidak berfungsi atau mati, sedangkan di situ teman-teman buruh dan loyalitas buruh, partai buruh yang ada di sekitarnya hubungin, kami akan datang, kami akan jemput dengan ambulan kami, dan kami masukkan ke rumah sakit, dan pihak rumah sakit tidak boleh tidak untuk menerima. Terkait untuk jam BPJS-nya mati, kami yang akan mengurus. Yang penting kami masukkan pasien dan kami segera untuk dirawat. Dan jangan ada penolakan. Kalau penolakan itu berarti sudah ke unsur pidana menelantarkan. Itu sampai selesai dan kami antarkan pulang. Itu insya Allah gratis. Gratis tanpa ada pungutan. Itu yang program dari jam keswat. Sama seperti ketika manakala ibunda saya, umi saya itu operasi di rumah sakit Surabaya dengan BPJS kelas 1. Ini cerita Bang Barok, BPJS kelas 1, dan beliau di usia 85 tahun. Beliau di pelvis atau pinggang atau panggul itu jatuh dari pas turun dari mobil saya, kepleset, jatuh, akhirnya dioperasi. Dan di operasi itu dari pihak rumah sakit harus membayar dengan total 90 juta untuk membeli alatnya. Akhirnya saya protes dong, saya katakan bahwasanya semua keputusan, semua kebijakan yang diambil oleh dokter yang menangani kasus kelausan di BPJS dan gratis. Jadi teman-teman di sini, kalau ungkapan kebijakan dari dokter di rumah sakit
itu sudah di backup oleh BPJS. Jadi tidak ada pembayaran lagi. Dan itu sampai kami berdebat, akhirnya karena saya dari Partai Buruh, saya datangkan teman-teman Partai Buruh, lawyer dari dan juga teman-teman Jamkeswol, dan juga lawyer dari BPJS. Dan kita disuruh menghadap CEO-nya di rumah sakit itu. Akhirnya CEO-nya ketakutan bahwasanya seandainya ini tidak dirawat, tidak di komprehensif penanganan, akan dikasuskan rumah sakit ini. Artinya semua keputusan yang saya tadi kembali lagi yang dilakukan oleh dokter itu sudah di backup. Jadi jangan ada teman-teman pakai BPJS, semua gratis kecuali apabila ada obat ataupun penyetaraan spesialis yang mendalam. Itu akhirnya singkat cerita ibu saya dioperasi secara gratis. Jadi itu fungsi dari Jamkeswot yang bisa saya omongkan. Teman-teman yang membutuhkan, apabila BPJS-nya mati, jangan ragu menghubungi teman-teman dari cek. Ya. Ya, lanjut. Tadi sempat hilang suaranya. Lanjut. Lanjut Bang Ibu. Oh. Jadi gitu Bang Farod. Ya, cek. Saya lagi di jalan masalahnya juga. Jadi itu saya ulangi bahwasanya apabila teman-teman membutuhkan BPJS-nya mati dan membutuhkan untuk ke rumah sakit, jangan ragu menghubungi kami Partai Buruh. Kami akan jemput teman-teman dengan ambulan dari kami. Kami antarkan ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, apabila ditanyain bla-bla administrasi adalah urusan kami. Oke. Yang penting rumah sakit sudah memberikan pelayanan dan jangan sampai ada penolakan. Kalau penolakan itu berarti berhadapan dengan hukum dan berhadapan dengan kami. Dan itu nanti prosesnya BPJS kami yang ngurus. Sampai selesai kami antarkan pulang secara gratis. Itu saja Bang Farod yang bisa. Oke, terima kasih Bang Ipung. Yang dimana membutuhkan pertolongan untuk ke rumah sakit dan takut ditolak karena BPJS-nya sudah mati dan tidak berlaku, maka bisa menghubungi Bang Ipung atau bisa melalui Komal ini juga untuk kita saling membantu sesama anak negeri jika terjadi kesulitan-kesulitan berkaitan dengan pengobatan yang dimana negara melindungi haknya itu, bukan memberikan tapi melindungi haknya. Oke, terima kasih Bang Ipung ya, dan ini kita suarakan bagi teman-teman yang sedang ada kondisi sakit atau apa ya, yang dimana bingung untuk berobat, BPJS-nya belum Komal ini atau akun ini. Oke, Mbak Lulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, gunanya seperti ini fungsinya, kita saling berbagi informasi dan berbagi pengetahuan serta berbagi bantuan ya, berbagi bantuan. Oke, Mbak Lulu, silakan. Mbak Lulu, silakan. Saya sudah bantu buka mic-nya. Jangan-jangan nggak ini kepencet nih naiknya. Oke, Bang Arman Smut, silakan tentang topik. Nanti saya kembalikan kepada topik ya, bahwa tanggal 1 dan ini adalah pertama kali pasca reformasi dalam sejarah Presiden Indonesia yang menghadiri aksi May Day, di mana salah satu dari 6 tuntutannya salah satu adalah pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Dan ini adalah sejarah Indonesia yang kedua seorang presiden hadir di tengah-tengah buruh.
Semoga ini menjadi presiden buruk buat presiden baik buat nanti Presiden Prabowo Subianto, tadi presiden sekarang presiden ya. Beda ya, presiden itu adalah menjadi tanda-tanda yang baik nanti ke depan, dan Presiden Prabowo Subianto nanti akan menjadi seorang presiden yang benar-benar memperjuangkan menengah ke bawah, tidak hanya kepada kaum-kaum oligarki atau kaum-kaum the have atau orang-orang kaya ya. Jangan lupa tanggal 1 harus hadir ya, tanggal 1 harus hadir. Saya kayaknya komando sendiri. Tadi lama-lama saya pikirkan bisa juga ya kita bikin mobil komando sendiri ya, nyewa mobil bak. Pejuang demokrasi pasukan TikTok mungkin bisa, itu akan menarik menarik. Bang, Boleh, Bang, kalau boleh. sebenarnya Bang Farok punya ide kayak gitu, Kang Dodi ada Unimog, ya. Oh boleh. Wah itu keren itu, nanti kita live dari mobil itu, kita orasi gitu memperjuangkan bahwa ada loh suara-suara dari anak-anak TikTok ini memperjuangkan untuk mendorong supaya rancangan undang perampasan aset ini untuk disahkan, dan kita mendorong untuk untuk demokrasi ini menjadi lebih baik. Ini keren loh, ini bisa kita lakukan.